tunjukkan ke customer. Begitu ditunjukkan, customer bilang saya nggak mau yang kayak gini. Kamu punya bayangan apa? Misalkan pengen mengerjakan apa besok? Besok mengerjain ini Pak, data entry. Hah? Entry data Pak, masukin data. Oke, ngentry data. Oke, kira-kira kalau kita beranjak ke sprint backlog, berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara mengentry data. Berarti panduannya ya, ini adalah sprint backlog. Nah, dari sprint backlog itu akan naik nanti ke yang disebut product increment. Nah, product increment ini adalah gambaran dari bagian sebuah produk yang sudah siap atau yang sudah jadi dan bisa menjadi sebuah software yang bisa dipublish. Jadi nanti seorang Scrum Master harus menguasai 3 artefak ini. Gambarannya gini, ini saya contohkan nih. Posisi Scrum Master adalah mengelola tim, mulai dari product owner, development team, dan stakeholder. Stakeholder itu kalau tadi di perusahaan bisa jadi mungkin CEO-nya, bisa jadi misalkan board of director, direktur-direkturnya ya. Nah, business requirement, analisa kebutuhan, itu didapatkan dari stakeholder, disampaikan ke product owner. Nah, si product owner itu nanti bikin namanya product backlog. Jadi product backlog tadi adalah apa? Daftar apa saja yang akan dikerjakan. Nah, dari sinilah nanti kemudian contoh misalkan kalian akan mengerjakan sebuah project, maka paling sederhana product backlog itu isinya fitur. Misalkan nih aplikasi presensi ada fitur apa aja? Login. Fitur misalkan check-in atau tapping. Fitur misalkan untuk menambahkan activity. Fitur untuk merekam posisi berdasarkan data GPS misalkan, dan seterusnya. Nah, dari sini nanti si Scrum Master akan ngurutin nih berdasarkan prioritasnya. Jadi di list dulu oleh product owner, kemudian diurutkan oleh Scrum Master. Mana yang high priority, mana yang low priority. Jadi kalian yang akan mengurutkan ini. Kalau sudah diurutkan, maka nanti itu yang akan masuk sebagai sprint backlog. Begitu kita ngomongin sprint backlog, berarti kita bicaranya adalah Scrum event. Event ini adalah segala sesuatu yang kalian harus lead dalam pekerjaan tim Scrum kalian. Apa saja yang kalian lakukan mulai dari yang disebut sebagai sprint planning, daily Scrum, backlog, kemudian sprint review, dan sprint retrospektif. Nah, ini nanti ini pekerjaan day-to-day-nya seorang Scrum Master. Jadi ibaratnya Scrum Master misalkan nih Hans ya, Hans Scrum Masternya. Salsabila misalkan product owner-nya, Rara dan beberapa teman kalian yang lain sebagai development team. Maka nanti Hans akan selalu memimpin yang disebut sebagai daily Scrum meeting. Jadi kalian akan rapat day to day. Jadi saya ulangi, rapatnya itu akan harian kalau di dalam Scrum. Sehingga apa? Semua requirement itu bisa dipastikan tersampaikan ke development team. Jadi dari yang tadi awalnya di planning, kemudian kita akan rapat harian. Dan yang menarik ini adalah, kalau kalian memimpin daily Scrum meeting, bikin rapat itu biasanya dibatasi tidak boleh lebih dari 15 menit. 15 menit pun caranya gimana? Caranya kalau di dalam event yang bukan online ya,
Kalau di dalam event yang bukan online, seorang Scrum Master ngajak rapat baik product owner atau development team dengan cara berdiri. Berdiri, ngadep papan tulis atau ngadep whiteboard, nulis ini loh sekarang kita akan mengerjakan ini. Ini yang disebut sebagai sprint. Jadi gambarannya seperti itu Hans, kalian menguasai roles-nya, kalian menguasai artifaknya, baru sekarang kalian dibuktikan sebagai seorang leader, sebagai seorang mentor, sebagai seorang teacher, sebagai seorang fasilitator di dalam sebuah sprint. Karena sebuah Scrum paling banyak aktivitinya yaitu sprint, dan ini day to day. Gitu, kebayang belum sekarang? Kebayang Pak. Kebayang Udah ya? mulai kebayang ini Pak, sebenarnya Pak. Apalagi ternyata daily meetingnya asik juga kayaknya. Bagus. Jadi Ya bisa kita terapin ini Hans. Iya. sederhana nih, kalau kalian nanti sudah belajar Scrum, berarti kalau nanti ngajak ketemuan sama teman-temannya nggak banyak ngobrol gitu ya. Kita to the point 15 menit, kita rapat 15 menit, to the point, selesai. Jadi langsung intinya gitu. Ya, Nggak ada betul. gibah-gibah. Biasanya Itu kan kayak gitu. kalau udah kelar itu Hans, baru ada sesi gibah tersendiri. Itu biasa Hans kayak gitu Pak soalnya. Berarti Ya cuman kalau iya, habis kelar tuh hibahnya 2 jam, kapan kalian ngerjain? iya benar. Ngerjain proyeknya. Juga ada kelebihannya sih kalau misalnya meetingnya setiap hari itu jadinya ngulasnya tuh nggak terlalu jauh gitu. Nggak kayak misalnya meeting seminggu sekali gitu atau 2 minggu sekali. Jadi kalau tadi kalian kebayangkan berarti meetingnya 15 menit. Berarti yang di meetingin adalah sesuatu yang nggak boleh terlalu gede kan? Jadi akhirnya baru nanti kalian punya best practice. Oh berarti saya nyusun backlog-nya itu nggak boleh terlalu rumit. Harus sepotong-sepotong kecil-kecil. Kecil-kecil selesai. Begitu selesai tunjukkan ke customer. Benar nggak? Benar. Oke, kita pindah ke produk backlog item yang lain. Beda ya, sekarang mulai kebayang ya. Kalau tradisional kan ya satu utuh selesai, tunjukkan ke customer, begitu ditunjukkan customer bilang saya nggak mau yang kayak gini, lemes semuanya ya nanti. Iya, ulang dari nol lagi. Harus ngulang dari nol. Ya. Mungkin ini sih Pak, apa sih namanya? Itu tadi pejangan atau motivasi buat apa persiapan buat teman-teman yang mau terjun ke Scrum Master gitu. Dari Bapak ada nggak kira-kira? Atau ikut apa gitu? Oke, nah sebenarnya Scrum Master teorinya bisa dipelajari autodidak. Ya sekarang apa sih yang nggak bisa dipelajari autodidak gitu ya? Di internet masih banyak gitu kan, kalian bisa dapatkan. Tapi tadi, kenapa sebagai seorang Scrum Master sulit? Mempelajari teorinya mudah, tapi mempraktekkan Scrum event-nya itu ternyata tidak mudah. Kenapa? Kalian harus ngelit kan? Ngelit mulai dari sprint planning sampai sprint retrospektif. Day to day. Bagaimana memecah sebuah project itu butuh pengalaman. Ngelit tim itu butuh pengalaman. Dan semakin sering dicoba, maka pengalamannya baru terbentuk. Jadi caranya bisa kalian sebagai belajarnya autodidak, silakan cari referensi di internet, kemudian pelajari, tapi proses untuk mengimplementasikan di sini, nah ini harus butuh trial and error, jadi butuh untuk dalam real project. Itu yang kenapa disebut menjadi seorang Scrum Master tidak mudah. Atau nanti biasanya kalau kalian sudah tingkat akhir, nanti di kampus kita, di Telkom University ada mekanisme yang tadi saya sebutkan, Telkom Digital Talent Incubator ya, itu diselenggarakan tahunan. Nah, salah satu skill set yang kemarin banyak peminatnya yaitu Scrum Master. Nanti dipelajari di sana. Nah, kalau mau lebih expert lagi, kalian ikut training yang disebut sebagai Professional Scrum Master atau PSM. Nanti endingnya adalah kalian bisa mengambil sertifikasi Scrum Master.
Ya, ya. Harus memperbanyak pengalaman ya Pak, artinya. Betul. Jadi yang terpenting Scrum Master adalah perlu pengalaman karena ya tadi teorinya kalau nggak diimplementasikan ya nggak jadi Scrum Master gitu ya. Nah, kira-kira tuh Pak buat cari pengalamannya yang kita masih mahasiswa atau fresh graduate, masih baru lulusan baru gitu, gimana sih Pak cari pengalamannya? Oke. Kan biasanya kita daftar-daftar di kerjaan lain juga harus memiliki pengalaman minimal 1-2 tahun pengalaman gitu. Sedangkan kita masih lulusan baru. Oke, ini Hans. Paling sederhana kalau kalian sudah belajar teori Scrum, pengalaman akan dimulai dari diri sendiri. Jadi kalian implementasikan dalam keseharian kalian. Coba saya kembali ke sini. Sederhana lah. Kalian implementasikan Scrum Artifact, bisa nggak dalam sehari-hari? Bisa, kayak tadi yang saya tanyakan ke Hans. Kalian kalau misalkan besok libur ya, kalian akan membayangin saya mau bikin atau besok melakukan apa. Nah, biasakan bikin checklist. Berarti secara tidak sengaja kalian belajar mengimplementasikan produk backlog. Kalau sudah checklist, kalian boleh tuliskan atau bayangkan saja. Misalkan, sederhana lah, besok saya bangun pagi pengen sarapan nasi pecel. Oke, untuk bisa sarapan nasi pecel, itu kan ada how-nya ya. Gimana caranya biar saya bisa sarapan nasi pecel? Salsabila bisa misalkan ke pasar, cari sayuran, kemudian dimasak sendiri gitu ya. Nah itu boleh. Atau paling sederhana, Hans tinggal pergi ke warung pecel, beli, selesai. Atau Rara ngorder misalkan cukup dari GoFood atau GrabFood, ngorder selesai. Salsabila mungkin butuh 4 jam, Hans butuh 1 jam, Rara misalkan butuh setengah jam. Sama-sama endingnya produk increment-nya adalah nasi pecel. Nah, itu kan kalau kalian ngebayangin seperti itu, sebenarnya kalian belajar artefaknya. Itu dari cara pribadi. Kedua, cuman cara pribadi ini kan nggak bisa dituliskan di CV kalian kan ya. Bisa nggak ditulis di CV? Nggak bisa. Nanti Hans bikin CV, kemarin saya mengimplementasikan Scrum framework dalam kehidupan sehari-hari. Nanti diketawain gitu ya, begitu ngelamar pekerjaan seperti itu. Jadi kalau mau di dalam CV, kalian harus membuat portofolio. Kalian harus punya portofolio. Nah, portofolio itu daftar pengalaman kalian ya. Tapi pengalaman dalam project real. Berarti cari teman-teman yang memang punya tantangan untuk proyek. Sederhana aja, misalkan nih beneran datengin nasi pecel. Terus si nasi pecelnya misalkan ditanyain, sudah tergabung dalam marketplace makanan belum? Oh belum, nah ditawarin, berarti kan menjadi sebuah project ya. Minimal project sederhana, misalkan cuman dibayar 100.000, oke nggak apa-apa. Tapi jangan dilihat nilai uangnya, tapi pengalamannya. Nah dari situ coba kalau kalian dapat satu project, solusikan. Misalkan Salsabila ngajak Has, ngajak Rara, ngajak yang lain, Salsabila, saya bilang ke teman-teman saya, aku mau praktekin dengan Scrum. Praktekin, bikin itemnya, mimpin daily Scrum meeting, mimpin sprint planning, mimpin sprint review, nih review hasilnya, sampai nanti si sprintnya ditunjukkan ke klien. Nah, sederhana kan? Kalau sudah, berarti nanti kalian bikin dokumentasinya sederhana. Kalian sudah punya satu project. Satu project bisa ditulis di portofolio, bisa ditulis di CV kalian. Nanti kalau sudah sekali berhasil, biasanya semangatnya untuk melakukan project yang lebih besar akan muncul. Lebih semangat. Jadi di awalnya memang seperti itu, Hans. Yang masih takut-takutan kayak Pak kalau belum pernah ada pengalaman. Apa? Belum, Takutnya apa? belum ada mentornya gitu Pak. Masih biasa. Iya, bingung. Jadi memang kadang mungkin salah satunya mental blocking gitu ya. Kita ngerasa pertama, oh ini nggak sanggup, ini susah ini.
Ya, atau misalkan niatnya ada tapi geraknya nggak ada gitu ya, lebih pilih mager gitu kan. Ya kalau sudah seperti itu nggak akan jalan. Harus berani ngambil resiko. Iya betul. Tapi resikonya yang terukur ya. Iya. Mungkin dari kami itu penjelasannya udah ada gambaran jadinya Pak. Udah yang tadinya awam udah ada sedikit masukan gitu. Ntar untuk lebih dalamnya kita bisa mengulik di kayak yang disampaikan dari Bapak tadi, bisa di internet udah bisa dipelajari banyak tentang ini. Iya Nah, betul. karena kita kayaknya udah ke ini waktu sih Pak, udah terhubung oleh waktu, udah Oke. nggak kerasa udah mau hampir 1 jam kita obrolan kayak Kerasa banget. Ya, saya udah seru sedikit banget. menambahkan ya. Ini ada yang penting nih. Jadi kalau kalian nanti akan mempraktekkan Scrum, ada namanya yang wajib dibuat adalah namanya Scrum Board. Jadi Scrum Board itu boleh di papan tulis, boleh di aplikasi, misalkan ada namanya aplikasi untuk project management, ada Trello, ada Jira atau yang lain sebagainya ya. Nanti Iya, Pak. biasanya mungkin kalian akan pelajari salah satu di perkuliahan. Nah, yang terpenting adalah kalian harus membuat nanti to-do list. Nah, to-do list ini adalah product backlog tadi. In progress ini adalah sprint-nya. Dan mana yang sudah statusnya selesai atau done. Jadi nanti semua dari sini dipindahkan ke sini, terakhir di sini. Begitu. Jadi seorang Scrum Master adalah mengelola salah satunya adalah Scrum Board. Nah, sehingga nanti dari sana kita akan melihat mana yang sudah selesai, mana yang belum. Begitu. Dan yang menarik adalah tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa ternyata every day bisa menjadi sebuah Scrum Day. Kalian nanti bisa akan merasakan bahwa ternyata kalian menyelesaikan semuanya bisa dengan Scrum. Kalian dapat tugas kuliah, selesaikan dengan Scrum, bisa. Kalian mengerjakan TA, selesaikan dengan Scrum, bisa. Dan solusinya adalah pasti fast, gitu ya. Jadi nggak ada nanti istilahnya TA-nya harus memperpanjang SKTA, gitu ya. TA-nya selesai dalam 1 semester ya 1 semester. Efeknya banyak banget kok. Kemarin 50 mahasiswa saya di Telkom DTI 2020 untuk skill set Scrum Master, mereka merasakan ternyata begitu setelah belajar Scrum Framework, banyak sekali hal perubahan yang mereka bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang disolusikan dengan teori Scrum. Daftar terus wajib. Boleh nanya satu lagi nggak, Kak? Boleh tanya aja. Tadi tuh, Bapak bilang kalau Scrum Master itu bisa lebih dari 1 orang. Nah, apa tidak menghambat kalau misalnya seorang leader lebih dari 1 orang, atau justru lebih memperlancar apa yang mereka kerjakan gitu, Pak? Ya, pertanyaan Salsabila itu kalau di dalam teori Scrum itu adalah pertanyaan yang masuk dalam kategori profesional Scrum Master. Jadi kalau di dalam Scrum Master yang biasa itu tidak dilakukan beberapa orang Scrum Master, jadi hanya 1. Tapi dalam profesional Scrum Master itu biasanya akan dibuat lebih dari 1 Scrum Master. Pertanyaannya sebenarnya gini, Salsabila, kita akan membutuhkan Scrum Master yang lain kalau proyeknya itu benar-benar deadline-nya sangat ketat. Jadi, tadi kan kita sudah punya daftar proyek ya, apa aja yang kerjakan. Nah, itu kan ada timeline-nya kan. Misalkan timeline kalian bilang 1 bulan, ternyata kemudian direktur kalian bilang, tapi nanti minggu ketiga bulan ini kita ada ulang tahun perusahaan. Saya minta dirilis pas ulang tahun. Berarti kan kepotong lagi ya. Nah, pada saat seperti itu nanti butuh seorang Scrum Master. Dan itu ada teorinya lagi, Salsabila, yang di dalam saya sebutkan tadi profesional Scrum Master, itu ada teori bagaimana 2 orang atau lebih Scrum Master saling berkolaborasi. Jadi jangan sampai begitu lebih dari 1 justru malah menghambat ya. Tapi kapan lebih dari 1 justru kalau pengen mempercepat lagi. Yang udah cepat, cepetin lagi. Membantu ya, Pak? Iya.
Mungkin saya pikir boleh. Pertama saya mikirnya kalau misalnya kan kalau ada 2 leader kan mungkin bisa bentrok atau apa, malah justru Nanti ada tips and triknya Salsabila. Jadi caranya bagaimana membagi pekerjaan, itu ada teorinya lagi. Itu lebih detail lagi dan itu benar-benar biasanya hanya dipraktekkan kalau seseorang memang sudah menguasai sebagai Scrum Master. Jadi baru naik level ketika berinteraksi dengan beberapa Scrum Master. Udah expert lah ya Pak. Iya, betul. Mungkin boleh sih Pak sebelum penutup ini Bapak kasih closing statement gitu. Wah, ini menarik nih. Closing statement kalau dari saya sederhana sebenarnya. Ada kesempatan, maka silakan kalian pelajari teori Scrum, kalian pelajari apa itu Scrum Framework, dan kalian praktekkan minimal kalian berusaha menjadi seorang Scrum Master untuk pekerjaan dan aktivitas kalian day to day. Lebih baik kalau nanti kemudian berikutnya diimplementasikan dalam sebuah real project dan akan menjadi portofolio kalian. Karena menjadi seorang Scrum Master tidak hanya bermanfaat dalam karir dan pekerjaan kalian, tapi kalian pasti akan merasakannya perubahan yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu kan kira-kira closing statement dari saya. Iya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan sih. Jadi kalau misalnya kalian belajar Scrum Master itu nggak hanya berguna di kehidupan di dunia pekerjaan juga, tapi ntar bisa menambahkan di daily activity kita gitu, lebih tertata, time manajemennya lebih bagus gitu. Nah, betul sekali. Mungkin untuk podcast episode ketiga ini tentang Scrum Master kita tutup saja. Semoga ilmunya bermanfaat untuk para penonton dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami ucapkan dari saya Hans Prabowo dan rekan saya Salsabila dan salah satunya Clara El Gifaris. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.